Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ervin Zadastarama. Di sini saya sebagai host. Untuk interview kali ini saya mewakili dari kelompok 6 dan saya nggak sendirian di sini. Saya ditemani dengan teman saya. Nama aku Nicola Alessandra Esther Mandang, juga perwakilan dari kelompok 6. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang pastinya terpercaya banget, teman-teman. Yang dia merupakan seorang mahasiswa Undip. Nah, coba kakak bisa perkenalan terlebih. Oke, terima kasih ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Raji Firfa Waid dari jurusan Manajemen Angkatan 2023. Pada tahun ini saya diamanai sebagai Chairman MSA 2025. Oke, keren banget teman-teman. Oke. Sebelumnya aku pengen nanya dikit aja sih, Kak. Oke. Kan katanya mahasiswa manajemen itu terkenal sama kegiatannya di luar belajar, di luar kelas. Kira-kira kakak tuh sekarang kesibukan lagi apa aja nih? Aku akhir-akhir ini kesibukannya lagi di organisasi ya pasti ya, karena aku juga aktif di organisasi. Tapi di luar dari organisasi, aku biasanya juga lebih sering juga di kosan, karena gimana ya, buat ngecas energi kita tuh pasti butuh waktu untuk sendiri begitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau menurut kakak sendiri sebagai chairman MSA itu pasti kan sering kayak membuka acara atau memberi pidato. Menurut kakak kayak bahasa Indonesia tuh penting nggak sih untuk biasa, untuk keperluan seperti itu? Pastinya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai orang Indonesia asli, kita perlu melestarikan budaya yang asli juga dari bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ketika seorang organisatoris sedang melakukan pembukaan pada rapat maupun forum maupun pada kegiatan, pasti harus menggunakan bahasa Indonesia dengan penuturan dan bahasa-bahasa yang baik lagi begitu. Kalau menurut Kak Rajib sendiri nih, tren penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa FEB Undip tuh udah baik atau belum sih? Udah sesuai aturan atau belum sih? Oke, kalau dilihat dari kacamata aku ya, teman-teman dari mahasiswa FEB ini sudah lumayan bagus dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik itu dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan bermasyarakat. Karena yang aku tahu bahwasannya teman-teman dari mahasiswa FEB itu ketika sedang menghubungi dosen maupun tenaga pendidik sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang benar, dan juga pastinya harus sopan ya kita, karena berbicara dengan yang lebih tua, baik itu dalam chattingan maupun secara langsung seperti itu. Oke, aku boleh lanjutin. Kalau menurut kakak, seberapa besar potensi bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Kan udah sering kita pakai juga nih. Oke, kalau dari aku pribadi memberikan angka 8 dari 10 ya. Kalau dikasih skala 1 sampai 10, aku berikan angka 8 karena jika berbicara terkait potensi, tentunya bahasa Indonesia ini juga bisa gitu untuk menjadi bahasa internasional. Namun cara untuk menjadi bahasa internasional itu tidak gampang. Pasti harus melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan promosi bahasa Indonesia ke lingkup global begitu. Jangan hanya bahasa Indonesia ini dipakai di bangsa kita sendiri ya, walaupun memang bahasa Indonesia ini bahasa nasional kita, tapi di ranah global bahasa ini harus diakui begitu. Karena jika sebuah bangsa tidak memiliki bahasa, tidak diakui oleh global, maka bangsa tersebut bisa keterbelakang seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Kalau menurut kakak, seberapa besar potensi bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Apa mungkin dalam 10-20 tahun ke depan, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Oke, jika berbicara tentang potensi ya, kalau misal diberikan skala, saya akan memberikan angka 8 dari 10 begitu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia ini lumayan terkenal juga di negara-negara tetangga kita. Pun juga di Indonesianya sendiri, sekarang kurang lebih ada 281 juta jiwa manusia yang ada di Indonesia. Jadi itu angka yang lumayan tinggi begitu untuk sebuah bahasa bisa menjadi bahasa yang internasional atau bahasa yang lebih luas lagi begitu. Pun juga seperti Malaysia, kemudian Singapura, Brunei dan sekitarnya juga telah mengetahui bahasa kita tuh ya bahasa Indonesia begitu. Terus jika berbicara tentang peluang gitu ya, peluang bahasa Indonesia 10-20 tahun ke depan apakah bisa menjadi bahasa internasional, itu tentu saja bisa. Tetapi untuk menjadi bahasa yang diakui secara global di dalam konferensi pers internasional itu pasti tidak mudah begitu. Akan banyak sekali runtutan-runtutan sehingga nantinya bahasa Indonesia ini bisa diakui sebagai bahasa internasional seperti itu. Oke, mungkin aku langsung nanya pertanyaan selanjutnya aja ya, Kak. Kan penggunaan bahasa Indonesia ini semakin lama semakin luas nih. Apalagi di telinga internasional kayak misalnya media sosial. Kita udah tahu nih banyak idol Korea yang udah tidak asing dengan bahasa Indonesia.
Bahkan mereka kadang suka ngomong pakai bahasa Indonesia kan. Menurut kakak nih bahasa Indonesia merupakan hal yang bisa atau potensial untuk menjadi bahasa internasional nggak sih? Oke, bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa untuk menjadi bahasa internasional ketika dari kita sendiri sebagai masyarakat itu juga mempromosikan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian setelah dari masyarakat, pastinya peran yang sangat penting juga dari pemerintah. Pemerintah juga harus membantu bagaimana caranya supaya bahasa Indonesia ini lebih dikenal kepada khalayak global begitu. Kemudian yang ketiga adalah dengan jajaran akademisi yang baik. Ketika para pihak akademisi sudah memberikan materi-materi wawasan terkait bahasa Indonesia kepada mahasiswanya, jadi kita sebagai mahasiswa juga harus mengimplementasikan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik juga begitu. Mungkin itu aja. Oke. Mungkin selanjutnya aku mau nanya nih Kak, beberapa bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, dan bahasa Arab yang menjadi bahasa internasional yang telah diresmikan oleh PBB itu semua kan mempunyai tingkat kekuatan ekonomi dan kebudayaan yang tinggi gitu ya. Kalau menurut kakak, apakah bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional seperti bahasa dari negara-negara tersebut, mengingat kekayaan budaya dan juga kekuatan ekonomi Indonesia itu besar juga kan? Dan apakah dua faktor tersebut yang menjadi mempersyarat pengaruh bahasa suatu negara menuju bahasa internasional? Oke, jelas ya, ekonomi dan budaya suatu negara itu dapat mempengaruhi suatu negara ini dapat diakui bahasanya begitu. Karena dengan kekuatan ekonomi yang cukup tinggi begitu ya, suatu bangsa juga akan diakui secara global. Jadi singkat sejarah juga, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat ekonomi terbesar ya. Kemudian jika pertumbuhan ekonomi itu terus meningkat, maka bahasa Indonesia ini juga akan menjadi bahasa internasional dan diakui secara global begitu. Kemudian seperti tadi yang sempat Nicole bilang, bahwasanya Indonesia juga tergabung dalam beberapa organisasi seperti PBB, kemudian G20, kemudian ASEAN gitu ya. Nah, di dalam organisasi tersebut Indonesia bisa mempromosikan bahasanya sehingga nantinya bahasa Indonesia yang awalnya menjadi bahasa nasional bisa menjadi bahasa internasional dengan berbagai upaya dari masyarakatnya, kemudian dari pemerintahnya, kemudian dari pihak-pihak yang memang berkaitan dengan promosi bahasa ini, seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin aku sama Nicole punya satu pertanyaan lagi nih Kak. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat nih di dunia, tentu banyak orang yang menggunakan bahasa nasional kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Namun bahasa Indonesia ini belum termasuk dalam 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Menurut kakak nih, gimana sih peran pemerintah dalam mempromosikan bahasa Indonesia di ranah internasional agar lebih dikenal oleh masyarakat global? Selain itu, langkah apa yang dapat dilakukan agar orang asing tidak hanya mengenal, tetapi juga tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu? Oke, peran pemerintah di sini sangat penting ya dalam promosi bahasa Indonesia itu menuju bahasa internasional. Salah satu caranya adalah dengan membuka pusat bahasa dan kebudayaan di negara lain, kemudian dengan adanya program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah kita kepada mahasiswa di negara lain. Masih banyak lagi begitu cara-caranya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana peran kita sebagai masyarakat itu dapat membantu peran pemerintah dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan tersebut begitu. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu langkah-langkah apa saja yang sekiranya setelah orang asing itu mengenali bahasa Indonesia, kemudian dia ada rasa ingin untuk tertarik gitu ya belajar dengan bahasa Indonesia. Jadi pada awalnya ketika seseorang itu sudah mengenali bahasa Indonesia, maka dia harus diberikan pengetahuan-pengetahuan, wawasan tentang budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia ini sangat beragam, sangat banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya ketika kita sudah memberitahu orang ini terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia, maka orang tersebut juga nantinya pasti akan tertarik juga terhadap budaya kita begitu. Setelah orang ini tertarik dengan budaya kita, pasti juga nanti akan tertarik dengan bahasa kita. Karena jika seseorang ingin mengetahui suatu budaya, maka orang tersebut juga harus belajar tentang bahasa dari tempat tersebut, yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, keren banget sih. Makasih banyak Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Rajif karena sudah menyempatkan diri hari ini di tengah kesibukan kakak. Kita jadi memiliki banyak wawasan baru dan mengenal lebih jauh mengenai bahasa Indonesia yang memiliki potensi sebagai bahasa internasional. Mungkin sebagai penutupan kita masih punya satu pertanyaan lagi nih Kak. Okay. Mungkin sebagai mahasiswa nih, kita ambil ruang lingkup yang lebih kecil aja. Kira-kira langkah awal apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan sebagai langkah awal gitu untuk menduniakan penggunaan bahasa Indonesia gitu.
Oke, langkah kita sebagai mahasiswa dalam promosi bahasa Indonesia ini bisa nantinya untuk menjadi bahasa internasional adalah dari lingkup yang sangat kecil dulu, yaitu lingkup pertemanan mungkin ya. Dari lingkup pertemanan kita mengusahakan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun memang ketika kita berbicara lingkup pertemanan pasti kan susah juga untuk kita berbahasa Indonesia yang baku begitu ya. Namun bahasa Indonesia itu ragam sekali jenisnya, jadi tidak harus bahasa yang baku seperti itu. Kemudian naik lagi setelah kita lingkup pertemanan adalah dengan lingkup kepada tenaga pendidik maupun orang yang lebih tua lagi seperti dosen, kemudian bapak-bapak yang ada di depan, kemudian semacamnya begitu. Jadi ketika kita berbicara terhadap orang yang lebih tua atau lebih berumur daripada kita, tentunya kita harus memiliki sopan santun dan etika yang perlu ditanamkan dari diri kita sendiri. Jika nantinya setelah kita bisa menerapkan kedua hal ini saja, dari kacamata aku mungkin bahasa Indonesia ini perlahan demi perlahan akan bisa berkembang untuk ranah yang lebih luas lagi. Pun juga mungkin sedikit tambahan saja, berbicara jangan di mahasiswa gitu ya, berbicara di siswa gitu. Karena sebagai orang Indonesia asli, tentunya bahasa Indonesia ini perlu ditanamkan sejak sedini mungkin begitu, sedininya kita begitu. Jadi ketika kita nanti masuk ke sekolah dasar gitu ya, pasti ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mulai dari situ kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga nantinya dengan tahapan-tahapan persekolahan itu ya, jadi naik ke sekolah menengah, kemudian sekolah atas gitu, nanti bisa lebih tahu menau dan wawasannya lebih tinggi begitu tentang bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, keren banget teman-teman. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup segitu saja ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak Kak, sampai Oke, berjumpa di sama-sama. kesempatan berikutnya. Iya, bye-bye. Dadah.